Selamat sore saya ucapkan bagi Bu dosen. Sore ini saya awali dengan membagikan settingan di Oracle FM VirtualBox Manager. Ini adalah VirtualBox Manager. Saya menggunakan dua buah komputer. Satunya saya namai server CentOS 8, yang satunya Ubuntu Client. Nah, hal yang kunci adalah dua komputer ini harus bisa terkoneksi ke internet, satu, dan dua, dia bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi komputer server harus bisa berkomunikasi dengan Ubuntu kliennya ini. Nah, untuk mencapai hal itu maka saya akan menyetingnya di sini. Di networknya nanti menjadi dua adapter, yaitu satunya NAT, yang satunya lagi internal network yang saya buat sebelumnya, yaitu INT net. Nah, ini juga berlaku di kliennya. Nanti kita akan lihat apakah bisa memenuhi syarat seperti terhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Kita akan lihat ini settingnya seperti ini. Nah, kita akan cek langsung di mesinnya. Mesinnya ini kita akan cek IP-nya terlebih dahulu. IP-nya tertera di situ adalah 10.0.1.4. Nah, ini harus tersetting dengan automatic atau DHCP. Di sini harus DHCP atau otomatis wired settingnya. Saya akan tunjukkan salah satunya saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini adalah semuanya DHCP. Sulit sekali. Di sini yang penting adalah DHCP, seperti itu aja untuk mempersingkat waktu. Nah, kemudian kita akan ping internetnya, apakah bisa. Kemudian kita ping ke kliennya 10.0.1.6. Ya, bisa. Dari klien pun harus mampu ping 888, ping ke 4 10.0.1.4. ya, bisa, beres. Kita tinggal mempraktekkan komen atau perintah-perintah yang kita siapkan sebelumnya. Pertama, kita adalah menginstal dulu. Ini sudah root. Kita akan masuk ke folder root dulu. Kita akan melakukan install dnf, install nfs util, ya, selesai, sudah terinstall sebelumnya. Maka kemudian langkah kedua adalah kita akan menghidupkan beberapa service sistem service. Yang penting adalah service NFS nya dulu kita enable
atau kita hidupkan. Now NFS server. Ya, sudah bisa kita hidupkan. Kemudian yang kedua adalah kita akan menyiapkan directory yang akan kita gunakan untuk, atau kita sediakan di server untuk dirubah-rubah di klien. Karena ini server, maka server adalah menyediakan suatu file untuk digunakan oleh kliennya nanti. Kemudian kita buat lebih dulu, yaitu letaknya ada di SRV. Kemudian kita namai saja bagi. Nah, lalu kita tentu saja harus membuka aksesnya agar bisa diakses oleh siapapun yang menggunakan layanan server ini ya. SRV bagi, kemudian kita juga akan buka CH kepemilikan dari folder ini. CH on nya nobody. Ya, sudah. Nah, lalu kita akan mungkin bisa kita cek dulu ls ld srv bagi. Nah, di situ sudah kita lihat ini kepemilikannya tidak seorang pun, kemudian aksesnya sudah luas, sudah bisa dipakai oleh beberapa orang. Nah, kemudian sampailah kita pada langkah untuk merubah settingan ekspornya, etc export. Nah, ini kita akan tentu harus rubah menjadi, yang kita rubah tadi adalah bagi. Nah, ini adalah range atau jangkauan yang kita buka bagi klien untuk mengakses adalah di range 0 sampai 223 di sebelah sini. 1 sampai 223. Nah, artinya dia ada 200 komputer lebih. Nah, di sini 24 berarti adalah kelasnya, yaitu yang bisa mengakses komputer ini. Range-nya sekian. Nah, kemudian RW berarti kita memberikan akses tulis dan baca. Kemudian synchronize adalah apapun yang kita rubah di server akan berubah di klien dan sebaliknya. Nah, kemudian subtree check adalah kita akan mengabaikan ketepatan dari susunan folder maupun subfolder di servernya. Nah, no root squash adalah kita mengabaikan juga root atau akses yang rootnya untuk memodifikasi di dalamnya. No all squash juga begitu. Nah, lalu kita save dan escape, lalu kita ketikkan .2 WQ enter. Nah, itu sudah kita ekspor. Nah, lalu kita akan restart dulu. sudo export fs ra.
ini kita sudah restart. Kemudian kita juga harus membuka firewall cmd permanen, kemudian add service mount sudah di enable. Kemudian sudah itu rpc bind sudah sukses. Kemudian nfs, nah sukses. Nah, kita sudah menyingkirkan halangan firewall, maka ini akan bisa sukses kita bagikan ke kliennya. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu, atau sebelumnya kita restart dulu firewallnya. Firewall cmd reload. Tunggu beberapa menit. Nah, sukses. Kemudian habis kita reload, kita akan cek juga status dari NFS server kita, apakah sudah benar settingannya atau belum. Kita bisa membaca, menengarai di dalam catatan atau log di dalam NFS server ini. Nah, ketika kita ditampilkan seperti ini sudah hijau aktif, maka ini sudah benar dan NFS servernya sudah siap untuk digunakan. Nah, lalu kita akan mengekspor tadi, ekspor fs tentunya. Kita akan lihat apa aja. Nah, ini sudah exporting, artinya sudah bisa sudah terekspor gitu, sudah terekspor. Nah, kemudian kita bisa melihat apa aja yang dibagikan oleh server adalah dengan cara perintah sudo export SHR. Kita akan langsung saja untuk menyeting di kliennya. Kita akan lihat dari sisi klien saja, nanti apa yang sudah di share di server kita bisa baca dari sisi kliennya. Dari sisi klien kita akan apt install nfs common. Oke, sudah selesai, maka kita akan membuat direktori mkdir mnt nfs 2.
berarti kurang sudonya, sudo mkdir, karena saya masuknya bukan di admin, mnt nfs2 ya. Berarti kita sudah bisa buat nfs2 nya. Nah, kemudian kita buka perizinannya 755 mnt nfs2. Kemudian kita akan, ini sudah cukup saya rasa. Nah, lalu ls ld mnt nfs2 root ya. Oke. Sudah bisa. Kemudian kita akan masuk saja ke direktori ini ya, mnt nfs2. Kita akan cek isinya kosong. Nah, lalu kita akan mengaktifkan service RPC bin nya dulu. Enable RPC bin. Tadi harusnya pakai sudo ya. Nah, sudah, berarti sistem sudo sistem ctl start rpc bin. Nah, berarti sudah selesai. Nah, kita akan lihat, bisa melihat dari sisi klien apa yang dibagikan di server atau sudah dibuka sharingannya, yaitu show mount i 10.0.1.4. Nah, ini kita bisa lihat sudah export listnya bisa kita baca, /srv/bagi. Nah, itulah nanti yang akan kita mountkan atau kita kaitkan dengan direktori di klien ini. Kita tinggal ketikkan saja sudo mount 10.0.1 4.2 srv. Kita tinggal baca di atasnya bagi, kemudian mau dimountkan kemana, yaitu di mnt yang di atasnya tadi nfs2. Nah, kita akan cek apakah sudah termount dengan benar dengan cara seperti petunjuk di dalam soal adalah dengan df -h. Nah, yang paling bawah itu sudah termount dengan baik. Nah, berarti kita tinggal membuktikan saja apakah bisa dengan cara membuat file sudo touch, misalnya file 1.txt. Nah, kita list ls ada. Kemudian kita bisa juga membuat direktori lagi, mkdir disk1.
salah, ini sudo bukan sudo mkdir. Nah, tinggal kita ls. Nah, direktorinya pun sudah ada. Nah, apakah ini nampak di server? Kita akan cek saja di servernya. Di server mestinya seharusnya cd srv bagi sudah masuk, kita ls. cd srv bagi clear saja dulu. Coba kita akan lakukan di sini ya, cd mnt nfs2. Kita akan coba touch, sudo touch tf txt ls tf.txt ya. Coba kita lihat di server. Ya, sudah ada. Tadi kita salah masuk di direktorinya ya. Sekarang kita masuk, kita akan buat kita buat sudo mkdir dir baru ls, ada dir baru, server juga harus ada harusnya ls. Nah, sudah ada. Sekarang kita buat di server ini kita akan buat mkdir dir server. Sudah ada. Kemudian kita buat file lagi, misalkan touch file server txt ls. Nah, ini harus persis sama dengan file-file dan direktori ini, harus juga nampak terlihat di sini client. Nah, persis sama file server tf dir server. Oke. Semua sudah kita praktekkan. Sampai jumpa di video berikut.